ini mungkin sedikit curhat Pak Ustaz. Jadi tadi Pak Ustaz akan menyatakan antara Allah SWT dengan makhluknya. Kalau makhluknya mengingat Allah, sudah pasti Allah mengingat kepada hambanya. Ini antara hamba Allah, keluarga A dan B dan C. Ini ada problema di dalam biologi dunia. Ini antara kedua keluarga dan keluarga yang lain tidak bertegur sapa bersama. Tidak bertegur sapa ini tanpa ada hal-hal yang jelas. Namun keluarga si A ini selalu menghindar kepada B dan C. Jadi tentang tidak bertegur sapa di dalam Islam, tidak ada silaturahmi. Bagaimana dengan ibadah yang dia lakukan? Apakah ibadah tersebut bisa diterima oleh Allah Taala? Karena di antara hamba Allah ini kalau tidak bertegur sapa, tidak percakapan, kalau seingat saya itu amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Taala. Jadi tanpa adanya hal-hal yang jelas, namun ini tidak bercoklat, bahasa kasarnya tidak bercoklat, tapi keluarga si A ini selalu menghindar untuk bertegur sapa, untuk berhadapan. Bagaimana untuk mencari hal yang baiknya? Karena kalau kita tidak bertegur sapa, apalagi tetangga atau saudara, bagaimana amal ibadah keluarga tersebut? Apakah diterima oleh Allah SWT? Kalaulah dipertahankan, saya bisa sangat merugi kalau di antara keluarga yang tidak bertegur sapa, supaya kita selamat dunia akhirat. Itu aja tujuan saya. Bagaimana hal ini, apakah diridhoi Allah, diterima oleh Allah SWT? Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca satu ayat dan satu hadis. Duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dimanapun manusia itu berada, keberadaannya itu terhina dan tercelah, kecuali jika ia baik hubung kepada Allah dan baik hubung kepada manusia. Jadi kalau dia tidak baik hubung kepada manusia, dia tercelah. Artinya dia hina di hadapan Allah. Orang yang hina inilah yang Allah akan geret ke dalam neraka. Satu. Yang kedua, orang yang tidak baik hubung kepada manusia, amal-amal yang ia lakukan kepada Allah tidak akan Allah terima. Karena sudah ada satu hadis yang menegaskan layat khul jannah qati'ur rahmin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah, sekarang kita melihat tentang masalah kasus yang terjadi. Kalau orang ini tidak mau untuk bertegur sapa disebabkan ada hal-hal yang membahayakan bagi dirinya. Yang pertama, orang ini kalau ditegur kasar, dia akan kasar jawabannya. Yang kedua, jika dilakukan tegur sapa, orang ini akan merendahkan orang yang menegur sapa tadi. Yang ketiga, jika terjadi
tegur sapa, mungkin orang ini akan meremehkan. Jika tiga hal ini ada, dia boleh untuk tidak bertegur sapa dengan syarat ia tidak memutuskan hubungan silaturahim. Dia tetap akan datang jika ada pesta resepsi di rumahnya, dia akan datang ketika ada musibah. Nah itu. Tetapi sebaiknya dia tetap bertegur sapa. Karena secara zahir orang akan melihat. Kenapa dia tidak mau bertegur sapa dengan kawan ini? Muncul hal-hal yang negatif yang menimbulkan orang berdosa gara-gara dia. Masalah dia kasar itu adalah ujian bagi diri dia, dan dia akan mendapatkan nilai pahala yang begitu besar. Kenapa kata Rasul, wal ihsan man asa'a ilaih, berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadanya. Itu adalah akhlaknya Rasul. Jadi kita sudah mengikuti Rasul. Jadi kalau kita seandainya bertegur sapa dengannya, walaupun dia tidak peduli, tidak usah menjadi masalah. Serahkan semua pada Allah sembari bermohon, ya Allah, berikanlah kepada si Fulan itu hidayahmu ya Allah, petunjukmu, agar ia bisa melakukan sesuatu yang terbaik bagi siapa saja. Itu. Jadi kalau dia tersinggung, kemudian dia tidak mau menegur, maka dia telah memutuskan hubungan. Kalau udah memutuskan hubungan, segala amal yang berkaitan dengan Allah tidak diterima Allah. Paham? Tapi kalau seandainya bukan karena ketersinggungan, ada hal-hal yang berbahaya, maka tetap ibadahnya kepada Allah baik. Yang penting dia tidak memutuskan hubungan silaturahim, tapi dia menjauhi hal-hal yang mudarat saja. Begitu jawabannya. Nah, tanyalah orang itu.